Mari kita membuka Alkitab yang sudah diberikan batas untuk saudara-saudara, yaitu dari surat Efesus pasal yang keempat. Kita hendak mengikuti pembacaan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Marilah berdiri dan bersama dengan saya membaca dengan silih berganti. Saya membaca ayat yang pertama, saudara sekalian menyambut di ayat yang kedua. Demikian kita bergantian sampai selesai perikop yang pertama, yaitu sampai dengan ayat yang ke-16. Saya mulai di ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu berhati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhi segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Silakan. Yang terpampang di depan itu masih tema minggu lalu, saudara-saudara. Tema hari ini, kata Jan sedang set up layar di belakang. Oke, tema hari ini kita akan berbicara mengenai keanggotaan gereja. Apa yang melintas di dalam pikiran atau respon saudara ketika kita berbicara atau mendengar tentang keanggotaan gereja? Saya pikir baik kalau kita merenungkan topik ini dan perlu disertai sedikit kekhawatiran, mungkin banyak juga kekhawatiran untuk kita yang di Amerika. Karena bicara mengenai keanggotaan gereja di zaman ini, saudara-saudara, tidak sedikit orang yang mempertanyakan kenapa sih mesti menjadi anggota gereja? Apa manfaatnya menjadi anggota gereja? Di mana dasar Alkitabnya? Coba, mana ada Alkitab bilang kita harus menjadi anggota gereja? Saya katakan kita harus menyertai pembicaraan ini dengan sedikit kekhawatiran, khususnya di Amerika. Karena maksud saya begini, kalau di Indonesia keanggotaan gereja masih dirasakan kebutuhan dan kepentingannya. Karena dalam banyak urusan pemerintah masih tanya, kamu agama apa? Kalau di Amerika kan sudah ditanyai, bukan? Di Indonesia kalau
orang mau menikah, sekarang peraturannya dibalik. Kalau dulu harus catatan sipil lebih dahulu, baru kemudian pemberkatan di gereja. Sekarang tidak. Di Jalan Orde Baru, orang harus lebih dahulu melangsungkan pernikahan sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Jadi kalau dia Kristen, dia harus menikah dulu secara Kristen. Berarti dia harus diteguhkan di gereja. Baru kemudian bisa dicatat dalam catatan sipil. Kalau kita pergi ke catatan sipil, mau di sana minta dicatat pernikahannya, ditanya mana bukti bahwa kamu adalah orang Kristen, mana surat peneguhan pernikahan kamu. Nah, kalau orang bukan anggota gereja, tentu gereja tidak mau meneguhkan pernikahannya, sehingga lihat Indonesia, keanggotaan gereja sedikit banyak masih ada bobotnya, betul. Sebab kalau tidak bakal banyak repot. Tapi di Amerika mau menikah 1 jam pun langsung menikah juga bisa di Vegas, betul. Pergi ke catatan sipil, ke City Hall, tidak ada masalah apa-apa, langsungkan di sana, tidak perlu ada surat-surat dari gereja. Sehingga kalau saudara perhatikan dan jujur, selama saya di sini di Amerika saya perhatikan, wah banyak orang keanggotaan gerejanya itu GKK, gereja keliling-keliling. Tidak ada keanggotaan yang jelas, tidak ada keanggotaan yang tetap. Mencolok sana, mencolok sini. Memang manusia zaman sekarang cenderung untuk memperjuangkan kalau bisa bebas merdeka. Tidak suka terikat peraturan-peraturan. Semau gue kalau bisa. Banyak bentuknya. Saudara lihat di TV, orang menuntut hak supaya mereka boleh tidak menggunakan sehelai benang pun di tubuhnya. Ya, alias dia mau nude di sana, jalan-jalan di jalan raya juga jangan ditangkap, jangan diharuskan pakai pakaian. Kenapa saya harus pakai pakaian? Saya tidak mau pakai selembar pakaian pun. Dia mau bebas merdeka. Dalam urusan bisnis, coba kalau saudara, setiap orang sekarang perlu cellphone, perlu telepon genggam. Kalau ada 2 provider, satunya pakai kontrak, satunya nggak pakai kontrak, fasilitasnya sama-sama bagus. Saudara pilih yang mana? Pilih yang nggak pakai kontrak kan? Gak suka terikat. Kita mau bebas. Kita suka semuanya serba longgar. Masuk gampang, keluar juga gampang. Ya, masuk nggak perlu banyak peraturan. Aku kepingin sekarang sign up. Kalau aku nggak senang, aku boleh cabut angkat kaki tanpa ada penalti apa-apa. Orang suka zaman sekarang seperti itu. No obligation, no commitment. Kehidupan bersama laki-laki perempuan, kepingin tinggal sama-sama, kalau bisa gak perlu pakai ikatan pernikahan. Ya. Kumpul kebo, kumpul kucing, kumpul segala macam. Selama masih rukun, semua dinikmati sama-sama. Kalau sudah mulai cakar-cakaran seperti kucing, sudah kita pisah saja, bubar jalan tempuh jurusan masing-masing. Kok gitu aja mesti repot, katanya. Semua ingin bebas. Dan kemudian falsafah ini mau juga dibawa masuk dalam kehidupan spiritual, kehidupan beragama, kehidupan bergereja. Mengapa harus jadi anggota gereja? Kalau minggu ini kita sempat ke sini, ke situ, ya ikuti saja kemauan masing-masing. Minggu depan tidak sempat, minggu depan mau kemana, silahkan. Kalau kepingin pas long weekend mau pesiar, gak perlu ke gereja. Setel TV juga banyak kok acara kebaktian. Ya. Gak perlu pakai jas, gak perlu pakai dasi. Di atas sofa, rebahan pakai piyama juga oke. Bebas. Kenapa mesti terikat kepada sebuah gereja? Saudara, saya mau bertanya, apakah saudara merasa kita setiap orang Kristen harus memiliki gereja tertentu sebagai home church-nya atau tidak? Untuk saudara bagaimana? Itu bagian dibagi tadi. Tapi dalam khotbah sore ini
kita mau berpikir, kenapa sih harus kita menjadi anggota gereja tertentu? Pembahasan topik ini dan jawab atas pertanyaan ini berhubungan erat dengan pemahaman kita mengenai apa itu gereja. Baru kita bisa menentukan apakah saya harus menjadi anggota suatu gereja tertentu atau tidak. Apa itu gereja? Saudara, gereja itu bukan sekedar satu organisasi seperti sebuah perkumpulan atau seperti sebuah klub sosial. Kalau kita ada kepentingan bersama, sama-sama bermanfaat, lalu kita boleh masuk ke sebuah klub. Tetapi gereja bukan seperti itu. Meskipun di dalam tatanan negara, gereja itu kalau di Amerika disebut non-profit organization. Kalau dia daftar ke federal, dia dapat 501c3 tax exempt status. Dia menjadi non-profit organisasi. Tetapi sebetulnya gereja itu bukan sebuah organisasi. Meskipun di dalam kehidupan bergereja ada organisasi, ada kepengurusan, ada rapat, ada tata gereja, ada bylaw dan sebagainya. Tetapi kita sebetulnya secara teologis bukan organisasi. Gereja adalah sebuah organisme, sebuah kumpulan orang-orang yang memiliki hidup tertentu, jenis hidup tertentu. Minggu lalu kita merenungkan bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima hidup baru. Organisme itu diwarnai oleh suatu hidup yang baru. Gereja bukan dibentuk oleh manusia, tetapi dia dibentuk oleh Tuhan sendiri. Di dalam Matius pasal 16 ayat 18, dalam konteksnya Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, kamu dengar-dengar, siapakah aku ini? Kata mereka. Lalu mereka menjawab, ada yang bilang engkau itu Elia atau Yeremia atau seperti Yohanes Pembaptis. Maksud mereka itu rohnya seperti roh Elia, roh Yeremia, roh Yohanes Pembaptis. Lalu Tuhan bertanya, menurut kamu sendiri, siapakah aku? Lalu Petrus diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dia mengeluarkan sebuah statement yang merupakan ikrar pengakuan iman. Dia berkata, engkaulah Mesias. Bahasa Aram yang dalam bahasa Ibrani berarti Kristus. Engkaulah Kristus, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan Yesus merekomendir Petrus. Tuhan berkata, engkau mengatakan ini karena engkau mendapatkan wahyu ilahi. Lalu di atas pengakuan ini, di atas Petra, batu karang ini, pengakuan ini seperti batu karang, aku akan mendirikan jemaatku. Dalam bahasa asli itu eklesiaku, gerejaku. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang membangun gereja di atas pengakuan iman bahwa Yesus adalah Kristus yang diurapi Allah, anak Allah yang hidup. Jikalau seseorang mengaku bahwa Yesus adalah yang diurapi dari Allah dan Yesus adalah anak Allah yang hidup, maka orang itu menurut 1 Korintus pasal 12 oleh Roh Kudus dibaptiskan masuk ke dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Gereja dialegorikan sebagai tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Apakah itu gereja? Gereja adalah himpunan orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa, masuk ke dalam suatu hidup yang baru, yang diperdekakan dari dosa, dari hukuman dosa, dan dari kuasa dosa. Di dalam pengertian mengenai gereja, kita membagi dua kategori besar.
Satu, yang kita sebut invisible church, gereja yang tidak kelihatan. Satu gereja yang universal dari segala zaman, bahkan sejak perjanjian lama, sebelum anak Allah diutus ke dunia ini, sudah ada orang-orang yang merupakan jemaat milik Allah, yaitu Israel yang sejati. Mereka beriman kepada Allah yang benar. Mereka menurut kepada perintah-perintah yang Allah berikan kepada mereka. Allah berkenan kepada mereka. Orang-orang itu sudah dihisapkan masuk ke dalam himpunan umat milik Allah, yaitu eklesia itu, yang kita sekarang mengerti sebagai gereja. Kemudian dalam perjanjian baru, dari segala zaman, dari segala tempat, Injil diberitakan, orang-orang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, mengaku Kristus sebagai Kristus dan anak Allah yang hidup. Orang-orang itu dimasukkan ke dalam himpunan tersebut. Jadi itu adalah gereja yang universal. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, menerima Dia ke dalam hati kita, maka saudara dan saya menjadi anggota gereja yang universal itu. Allah yang mengetahui, Allah memiliki buku induk yang mencatat nama-nama orang itu. Firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus Kristus akan datang kedua kali. Pada waktu sangkakala akan ditiup oleh malaikat, dan orang yang mendengar bunyi tersebut melihat Tuhan Yesus datang di angkasa, yang sudah mati di dalam Kristus dibangkitkan, yang masih pada hidup pada waktu itu diubahkan, diangkat ke angkasa. Itu gereja yang universal, gereja yang tidak kelihatan. Tetapi ada kemudian kategori kedua, gereja yang kelihatan, yaitu gereja-gereja lokal, gereja-gereja setempat. Di dalam sejarah gereja kemudian ada denominasi-denominasi, ada Presbyterian, ada Baptis, ada Pentakosta, macam-macam denominasi. Tetapi hakikat intinya, kalau di dalam gereja tersebut orang-orang itu mendengar Injil yang murni, yang utuh, lalu mereka bertobat, meninggalkan dosanya, menerima Kristus sebagai juru selamat, orang-orang itu diselamatkan, masuk ke dalam gereja universal, dan kemudian mereka terhisap dalam gereja-gereja lokal. Itulah sebabnya kita perlu menjadi anggota gereja tertentu sebagai wujud yang kita ungkapkan bahwa aku percaya kepada Kristus. Kita menjadi anggota gereja bukan atas kemauan kita sendiri. Menjadi anggota gereja bukan opsional, itu mandatori. Karena apa? Karena dia merupakan konsekuensi logis, sebuah keniscayaan, karena Anda sudah dipilih oleh Kristus sendiri untuk diselamatkan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Mengapa kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Ada orang diinjili, diusahakan, tetapi tidak mau bertobat. Mengapa hati kita bisa terbuka? Mengapa kita mau mengaku bahwa kita orang berdosa? Semua itu adalah ciri-ciri, gejala-gejala dari orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Kita mempunyai minat pada Kristus. Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Minggu lalu kita mengambil contoh Sakeus yang mendapat hidup baru. Hidupnya berubah sama sekali. Saudara lihat gejala orang-orang yang dipilih oleh Allah. Sakeus, yaitu seorang koruptor. Kerjanya itu korupsi, ngakalin orang, memeras orang dengan peraturan pajak. Dia mendapat banyak untung, dia menikmati itu, tetapi sekaligus dia juga tidak menikmati, karena hati nuraninya bekerja dan dia mau dengar hati nuraninya. Saudara lihat itu gejala orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ketika hati nurani yang dimiliki oleh setiap orang itu sama, bekerja, ada orang yang peduli kepada hati nuraninya, ada yang tidak gubris hati nuraninya. Saudara perhatikan itu.
Orang-orang pilihan Allah menggubris pekerjaan hati nurani. Zakheus resah, dia gelisah. Dia ingin supaya dia bisa rekonsiliasi dengan Allah. Bagaimana aku bisa diampuni, diterima oleh Allah? Oleh sebab itu, dia mempunyai kerinduan untuk mencari Kristus. Sampai kalau perlu dia memanjat pohon. Karena dia kontak, dia bisa melihat Kristus, dia kepingin melihat Kristus. Dia mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara lihat, dia memiliki usaha. Itulah tanda-tanda orang yang dipilih oleh Allah. Dia tidak bisa damai ketika dia hidup dalam dosa. Dan ketika Kristus mengulurkan tangan berkata, Zakheus, turunlah. Hari ini tidak dapat tidak, aku harus menumpang di rumahmu. Oh, Zakheus begitu gembira sekali. Dia menyambut Kristus. Lalu dia langsung bertobat. Dia berkata, separuh hartaku aku berikan kepada fakir miskin. Dan kalau ada orang yang pernah aku rugikan, silakan datang melapor kepadaku. Aku akan berikan dia refund dan aku akan ganti rugi kepadanya 400%, 4 kali lipat. Buah-buah pertobatan Zakheus ini sangat jelas. Orang macam Zakheus ini, dia tidak memilih untuk menjadi anggota gereja, tetapi Allah memilih dia. Maka wujud nyatanya adalah dia akan mencari persekutuan itu. Dia memang seorang Yahudi. Pada waktu itu gereja yang formal seperti sekarang belum dimulai, tetapi secara rohani orang macam Zakheus sudah masuk ke dalam gereja yang universal. Jelas, saudara. Sesudah murid-murid kemudian mengabarkan Injil after kebangkitan Tuhan Yesus, memang kita tidak mendengar tentang Zakheus. Tapi kalau dia masih hidup pada waktu itu, saya percaya Zakheus akan juga menggabungkan diri dengan murid-murid pertama dan orang-orang Kristen pertama di dalam gereja abad-abad permulaan. Itu adalah sebuah konsekuensi, keniscayaan yang logis. Kalau saudara dan saya menerima Kristus, percaya bahwa dia adalah anak Allah, Efesus pasal 4 mengatakan, kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Kita mempunyai satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, satu Bapa. Kita menjadi sebuah keluarga. Terserah seorang Kristen itu dia merasa cocok di gereja mana, tapi dia wajarnya menggabungkan diri kepada sebuah gereja secara tetap dan tertentu. Bukan berarti orang anggota gereja A tidak boleh berbakti di gereja B, boleh saja. Tapi tanggung jawab utama orang itu adalah di gereja induknya. Dia harus dengan teratur berbakti di sana. Dia secara resmi terdaftar di sana, tercatat di dalam buku induk gereja tersebut kalau gereja itu rapi, dan dia bertumbuh di dalam gereja tempatnya menginduk. Itulah prinsip-prinsip firman Tuhan. Mengapa kita seorang yang percaya perlu menjadi anggota gereja tertentu. Di dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru, kita melihat fakta tentang adanya keanggotaan gereja. Memang tidak ada firman eksplisit yang mengatakan bahwa orang Kristen atau orang percaya Tuhan Yesus harus join sebuah gereja. Tidak ada ayat seperti itu. Tetapi implisit secara tersirat, saudara melihat fakta adanya keanggotaan gereja. Lihat contoh dari gereja mula-mula. Kisah Rasul pasal 2. Rasul Petrus berkhotbah, lalu 3.000 orang bertobat, dibaptiskan, dan pada hari itu mereka menjadi anggota gereja. Mereka berbakti dan kemudian bertumbuh. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 dikatakan Allah menambahkan jumlah mereka. Apa maksudnya menambahkan jumlah? Itu berarti ada sensus, ada penghitungan, ada pencatatan, bukan secara acak saja
penginjilan dilangsungkan, orang bertobat, maju ke depan, dibaptis, lalu pulang masing-masing ke rumahnya, lalu dilupakan. Kalau seperti itu tidak ada penambahan, sebab tidak ada penghitungan dan pencatatan. Tetapi istilah ditambahkan berarti ada bilangan yang dihitung dan dicatat. Itu menunjukkan adanya keanggotaan. Ada kepemimpinan gerejawi, ada tua-tua, ada diaken. Di gereja mula-mula di pasal 6 dikatakan ada perselisihan karena ada janda-janda dari orang-orang keturunan bukan Yahudi yang sama-sama menjadi Kristen karena percaya pada Tuhan Yesus, tapi kemudian rupanya juga sudah ada rasialisme dalam himpunan pada waktu itu. Orang-orang yang keturunan Yahudi diprioritaskan, yang keturunan Yunani ini kurang diperhatikan. Wah, itu tidak baik. Lalu rasul-rasul berkata, pilihlah orang-orang yang baik dan dipenuhi Roh Kudus, supaya mereka menjadi diaken dan mengurus pelayanan seperti ini. Kalau orang-orang itu tidak terhimpun secara teratur, bagaimana bisa dilakukan pelayanan juga yang teratur dan terarah? Jelas, di situ kita melihat sudah ada sistem bagaimana gereja memiliki anggota-anggotanya. Kemudian ada penganiayaan gereja. Dari Yerusalem mereka terpencar. Sambil mereka terpencar, mereka menginjil. Kemudian rasul-rasul juga berangkat mengabarkan Injil ke kota-kota lain. Di kota-kota lain kemudian juga himpunan-himpunan orang-orang Kristen. Lalu mereka berkumpul secara teratur. Tidak ada gedung gereja seperti kita kenal pada waktu zaman sekarang. Pada waktu itu kebaktian dilangsungkan di rumah orang Kristen. Ada orang-orang Kristen yang kaya, mereka punya rumah besar, mereka punya aula. Di situ mereka berkumpul dan menyelenggarakan kebaktian. Dan orang-orang yang berbakti dicatat secara teratur. Kemudian ada fakta lain, pemberlakuan disiplin gereja. Di Matius 18 Tuhan Yesus sendiri memulai. Tuhan Yesus berkata, jikalau ada seorang saudaramu yang bersalah, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi satu orang saudara seiman atau pemimpin gereja datang menggembalakan orang yang bersangkutan yang melakukan dosa yang mencolok. Kalau dia tidak mau bertobat, panggillah 2-3 saksi, pengurus yang lain, menggembalakan orang ini. Syukur dia mau kembali supaya kemudian dipulihkan. Tapi kalau tidak, dikatakan orang itu harus dikeluarkan dari tengah-tengah himpunan. Kalau tidak ada kumpulan yang tertentu, maksudnya dikeluarkan, itu mau dikeluarkan dari mana? Itu menunjukkan gereja pada waktu itu memiliki suatu sistem keanggotaan. Paulus juga menekankan di 1 Korintus pasal 5. Dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Jadi kalau ada orang-orang yang hidup gak karu-karuan dan mereka bukan dalam himpunan jemaat, rasul-rasul tidak ngurus orang-orang itu. Tetapi bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Itu menunjukkan ada keanggotaan gereja. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan, usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Hal ini menunjukkan adanya fakta keanggotaan gereja. Dan kemudian firman Tuhan juga mengatakan supaya kita saling membangun, memperhatikan, mengasihi, menasihati, saling mendorong dalam pekerjaan baik. Tadi kita baca dalam Ibrani pasal 10 bukan? Itu menunjukkan ada suatu komunitas yang berkumpul secara teratur, mereka hidup saling mengasihi sebagai saudara seiman, dan kemudian saling menasihati, saling menyemangati, saling menguatkan. Itu semua terjadi di dalam sebuah komunitas yang ada keanggotaan yang teratur dan tercatat. Saudara, apakah pentingnya dan apakah manfaatnya kita menjadi anggota sebuah gereja secara jelas, tetap, dan tercatat?
Rasul Paulus berkata, latihlah dirimu beribadah. Train yourself to be godly. Ibadah, bentuk kebaktian, membantu kita menjalani sebuah latihan untuk hidup saleh. Kita membutuhkan kebugaran jasmania. Lalu kita pergi melatih diri. Kita latihan di rumah, tapi kadang-kadang latihan sendiri itu kurang semangat. Kita suka rame-rame. Kita pergi ke gym, kan? Atau kita pergi, atau paling rajin. Kalau sudah mau weekend, dia call semua, ayo Jan, semua teman-teman, jangan lupa besok tenis. Kenapa nggak main tenis sendiri? Ya nggak bisa main tenis sendiri. Mesti ada partner, bukan? Dan kalau ada grup, tentu lebih semangat. Begitu juga kita beribadah. Kalau kita bergereja secara menetap, berkumpul dengan saudara-saudara seiman dengan teratur dan tertentu, saudara, kita saling menyemangati. To be honest, kalau saudara tanya kebaktian, masuk ruangan begini besar, orangnya cuma 5. Dibandingkan saudara masuk, orangnya 50. Lebih semangat mana? Lebih semangat mana? Lebih semangat 50. Bukan. Kalau kita menyanyi cuma 5 orang, dibandingkan yang menyanyi 50 orang, mana lebih membangunkan semangat? Tentu suara lebih banyak, lebih full, bukan? Maka di waktu kita bergereja dengan teratur, berkumpul dengan saudara-saudara seiman, kita itu disemangati. Di dalam Alkitab tidak ada orang Kristen lone ranger, single fighter, gak ada. Kita itu selalu berkumpul bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan 2 lebih baik daripada seorang diri. Bara api yang menyala dari satu kumpulan, waktu kita jepit keluarkan, kalau sudah marong merah membara itu panas tidak, saudara? Tentu panas luar biasa, maka kita perlu pakai jepitan, bukan? Kita angkat bara itu, lalu kita taruh dia di sudut di sana, di lantai batu. Berapa lama dia bisa bertahan panas kalau dipisahkan dari kumpulannya? Dia akan meredup, dan kemudian tidak lama dia akan padam. Ya, meskipun sebelumnya dia berkobar-kobar, begitu panas membara, tapi ketika disendirikan, dia akan padam. Demikian juga saya dan saudara. Suatu aniaya sangat berat untuk orang Kristen adalah ketika dia dikucilkan seorang diri. Tidak gampang untuk mempertahankan iman. Kita membutuhkan saudara seiman yang lain, berkumpul bersama-sama. Ada waktunya saya bisa menjadi lesu, demikian juga saudara. Maka kita saling menasihati, saling memperhatikan. Kemarin pagi saya exercise bersama dengan Bu Ratna keliling park di Northgate, lalu kita jalan atau lari bersama-sama. Saya baru berasa, kok jalan cepat sekali ya. Waktu kita jalan berdua, kita saling memacu. Kalau kita jalan sendiri, kita slow down, gak berasa, bukan? Kalau kita sudah capek, makin lama, orang Jawa bilang meleret, kendor, makin lambat, karena kita sudah capek. Tapi kalau yang satu kuat, sambil kita jalan, dia membetot kita. Kita harus memacu diri, maju, mengimbangi langkahnya. Atau kalau dia lemah, saya yang memacu untuk dia lebih cepat lagi. Demikianlah kehidupan bersama orang-orang Kristen. Melalui ibadah bersama, kita saling menguatkan, saling mendorong, saling menyemangati. Itulah manfaat yang kita peroleh. Mengapa kita perlu melatih diri kita beribadah, saudara-saudara? Supaya kita hidup saleh. Hanya itu? Tidak. Firman Tuhan mengatakan, ibadah itu berguna untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya sering menekankan bahwa kita hidup bukan cuma untuk di dunia ini. Itu khotbah 2 minggu yang lalu. Ada hari esok sesudah
kita berakhir di liang kubur. Kita tidak berhenti di sana. Kita diciptakan ada awal, tapi tidak ada akhir. Kita masuk ke dalam kekekalan, lalu firman Tuhan memberitahukan bahwa di surga orang-orang beriman bersama dengan orang-orang tebusan yang lain yang sudah masuk di surga dan dengan para malaikat sujud menyembah, memuliakan, mengagungkan, mengucap syukur dan menaikkan segala hormat untuk anak domba Allah yang sudah disembelih bagi kita. Bagaimana kita nanti bisa terampil beribadah di surga kalau kita enggak latihan beribadah di bumi? Ibrani pasal 10 menekankan bahwa kita jangan membiasakan diri mengundurkan diri dari kebaktian-kebaktian. Karena apa, saudara? Karena kita sudah dibayari admission fee untuk beraudiensi dengan Allah. Orang bisa datang menghadap Allah dengan luasa. Itu tidak gampang. Di Perjanjian Lama, orang mau datang menghadap Allah, peraturannya jelimet, susah luar biasa. Tetapi di Perjanjian Baru, surat Tuhan Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah tercari terbelah dua. Suatu simbol. Sekarang jalan sudah terbuka karena darah Kristus sudah dicurahkan. Allah sudah berkenan. Kalau kita di dalam Kristus, Allah katakan, aku menerima engkau seperti anakku sendiri, karena engkau di dalam putraku yang tunggal, Yesus Kristus. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita bisa menghadap Allah karena harga untuk itu sudah dibayar. Ternyata firman Tuhan keras sekali untuk hal ini. Dikatakan, jangan berdosa dengan sengaja. Apa itu berdosa dengan sengaja? Dulu saya pikir berdosa dengan sengaja itu adalah sudah tahu itu. Misalnya melacur adalah dosa. Tapi bandel melacur juga. Saya pikir itulah dosa dengan sengaja. Memang itu dosa dengan sengaja. Tapi konteks Ibrani pasal 10 ketika menyebutkan dosa dengan sengaja, ternyata adalah sudah tahu untuk ibadah sudah dibayari harga mahal supaya kita bisa menghadap Allah, tapi kita tidak menghargai penebusan Kristus itu. Kita tidak menghargai tiket yang sudah Kristus bayarin buat kita. Lalu kita dengan enak saja, hari ini aku nggak mau datang, aku mau lakukan sesuatu yang lain. Saudara, itu adalah dosa dengan sengaja. Beberapa tahun yang lalu ketika kami di LA, Ibu Ratna membantu seorang grandma kulit putih yang sudah handicap, dia ada butuh bantuan. Lalu Ibu Ratna membantu dari pagi pukul 8 sampai pukul 11. Oma ini, dia satu hari sekitar Natal membelikan kami tiket untuk melihat Nutcracker, balet Nutcracker. Dia bilang kalau kamu di Amerika tidak pernah melihat Nutcracker, itu belum di Amerika namanya. Dia belikan kami 3 tiket. Dan waktu kami pergi, ternyata nomor kursinya itu di baris kedua, di bagian yang paling mahal. Itu tiket yang mahal sekali. Kami merasa berterima kasih bisa melihat Nutcracker, itu tradisional. Coba saudara bayangkan, kalau misalnya keesokan harinya atau beberapa hari setelah itu kami bertemu dengan grandma tersebut, lalu dia tanya misalnya, bagaimana kemarin Henry, Ratna, kamu sudah pergi lihat Nutcracker itu? Lalu kami bilang, oh kami nggak pergi. Kira-kira dia rasa apa? Apakah dia tidak sangat disappointed, saudara-saudara? Dia tuh kecewa sekali, ini orang bagaimana? Aku sudah belikan mahal-mahal, tapi dia tidak pakai. Dia tentu juga merasa tidak senang. Mungkin meskipun dibuka dia tidak perlihatkan, karena orang baru sopan sekali. Tapi saya yakin dia akan kecewa berat. Dan dia kurang senang. Saudara, ketika kita memikirkan hal tersebut, coba Kristus sudah membayar harga untuk saudara dan saya, supaya tirai pemisah antara kita dengan Allah itu tercari, terbelah, supaya kita leluasa pada datang menghadap Allah. Tetapi kita santai-santai saja, sebentar datang, sebentar enggak.
Karena kita juga tidak jelas anggota gereja mana. Apakah Kristus senang kita memperlakukan dia seperti itu? Seorang Kristen sejati, jika dia sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang mati kayu salib buat dia, dia mengaku bahwa aku berdosa, dia mengaku bahwa aku sudah ditebus oleh Kristus, dia yakin bahwa dia sudah diselamatkan. Orang yang sudah jelas bahwa dia diselamatkan, dia dapat tidak, dia tidak bisa tahan. Dia pasti mencari suatu himpunan orang-orang Kristen yang juga sudah ditebus. Dia memilih sebuah gereja tertentu untuk menjadi anggotanya di sana, lalu dengan teratur, berbakti, bukan sebagai sebuah kewajiban, tetapi sebagai sebuah kewajaran, mengucap syukur kepada Kristus yang sudah menebus dia. Sikap seperti ini adalah wajar sebagai orang yang sudah ditebus. Dan waktu orang itu kembali ke surga nanti, dia sudah biasa untuk memuliakan Kristus, anak domba Allah yang sudah disembelih. Dia nggak canggung, nggak bingung, nyanyi pun nggak fals di surga, karena dia sudah biasa berlatih memuliakan anak domba Allah. Amin, saudara-saudara. Kalau tidak, nanti di surga bingung-bingung. Jemaat surgawi menyanyi, kita nggak tahu nyanyi lagu apa ini. Kalau dia menyanyi, muliakanlah anak domba Allah, itu worthy is the Lamb. Apa itu worthy is the Lamb? Karena dia itu orang Kristen yang keliling sana, keliling sini selama minggu. Dan sebetulnya tidak ada orang Kristen sejati seperti itu. Perhatikan saudara. Kalau kita santai-santai, tidak peduli ibadah, tidak peduli kehidupan gereja, saudara harus question mark besar-besar. Apakah Anda sungguh-sungguh seorang Kristen sejati? Apakah Anda sudah mengerti harga penebusan dosa untuk dosa dan dosaku? It's very serious, bukan? Sangat serius. Yang kedua, manfaat dan pentingnya menjadi anggota gereja. Tuhan Yesus memberikan sebuah amanat agung ketika dia naik ke surga. Dia berkata kepada murid sebelum dia naik ke surga, pergilah, beritakan Injil kepada sekalian bangsa, baptiskan mereka, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, bagaimanakah seorang Kristen menerima pengajaran kalau dia tidak teratur bergereja? Rasul dengan sangat teratur mengajar. Murid-murid dan orang-orang Kristen gereja-gereja permulaan, Kisah Rasul pasal 2 mengatakan, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ketika dia mengunjungi mereka di Kisah Rasul pasal 20 berkata, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepadamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Manfaat menjadi anggota gereja sebagai seorang Kristen adalah kita menerima pengajaran dengan teratur, menerima semua yang kita perlukan untuk menjadi seorang Kristen yang saleh, mengerti kehendak Allah. Bagaimana kita membenahi karakter kita, bagaimana menjadi seorang Kristen yang mencerminkan citra Kristus, menjadi surat Kristus. Kalau orang lihat orang Kristen, dia melihat Kristus cilik di dalam kehidupan orang Kristen itu, seperti Kristus. Dalam surat Efesus dikatakan, mengapa kita dipanggil ke dalam gereja? Allah memberikan dalam gereja itu rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus supaya mereka menjadi dewasa dan hidup serupa dengan Kristus. Itulah manfaat kehidupan sebagai seorang Kristen ketika kita bergereja secara teratur. Ketiga, melalui kehidupan bergereja yang teratur, kita mendapat kesempatan untuk mengaktualisasikan dan merealisasikan
maksud tujuan penciptaan Allah atas diri kita dan eksistensi kita. Mengapa kita ada di bumi ini? Untuk apa? Ternyata Allah mempunyai rancangan untuk kita masing-masing. Lalu di dalam kehidupan bergereja, kita menemukan maksud tujuan Allah menciptakan diri kita. Rasul Paulus menulis dalam Roma pasal 12, kepada kita masing-masing diberikan karunia khusus. Ada orang yang diberikan karunia untuk melayani, ada orang yang diberikan karunia untuk mengajar, ada karunia untuk memimpin. Saudara perhatikan, memang demikian adanya. Ada orang yang cerewet setengah mati, suka omong, pintar bergaul. Kita katakan, kamu ini cerewet sekali. Sebetulnya itu adalah karunia yang baik kalau dipakai pada tempatnya. Ada orang yang kalau ketemu orang lain seperti gong timah. Kalau gong yang nyaring dibuat dari apa, saudara? Dari beras, dari bahan kuningan, dipukul baru nyaring, pong begitu. Kalau dibuat dari timah, dari led, dipukul bunyinya apa? Blek. Ada orang seperti gong timah, gak pernah bicara, ditabuk pun bunyinya cuma blek saja. Itu susah bergaul, bukan? Kita membutuhkan orang yang friendly, yang pandai bergaul untuk pekerjaan Tuhan. Ada orang-orang yang mendapatkan karunia seperti itu. Tetapi orang yang pendiam itu, dia seorang yang rapi. Dia mencatat, dia menyimpan arsip dengan baik, dia mungkin mengatur pembukuan dengan sangat bertanggung jawab. Gereja membutuhkan orang seperti ini. Ada orang yang pandai mengajar, ada orang yang sangat talenta sekali untuk mengabarkan Injil, macam-macam. Kita menemukan tempat kita di dalam kehidupan pelayanan sesuai dengan maksud tujuan Allah menciptakan kita, supaya kita tidak menjadi orang yang hidup sia-sia. Nanti kita kembali kepada Allah. Allah katakan, Allah tanya, kamu bawa apa dalam tanganmu? Kita tidak pulang dengan tangan kosong. Ada seorang ibu sakit keras waktu pendeta mengunjungi dia. Ibu ini sangat susah. Dia tidak mau mati waktu itu. Dia bilang, aku belum mau meninggal dunia. Pendeta tanya, apa kamu belum siap untuk pulang ke surga? Bukankah kamu sudah menerima Kristus? Dia bilang, aku sudah menerima Kristus. Aku tahu aku sudah diselamatkan. Tapi aku belum mau mati sekarang. Loh, mengapa? Apa kamu masih ingin jalan-jalan ke mana? Bukan. Ibu itu berkata, aku belum mau mati sekarang karena aku tidak mau menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Pendeta itu pulang. Hatinya sangat tergugah. Kata-kata ibu itu memberikan inspirasi kepada dia. Kalau dia menulis sebuah lagu, aku tidak mau pulang tangan kosong di hadapan Tuhan. Belum selesai kerjaku, tangan hampa jumpa dia. Lagu itu sangat membuka. Saudara, kalau Tuhan memanggil kita pada suatu hari, apakah saudara sudah punya sesuatu untuk saudara bawa? Bukti bahwa tidak sia-sia Engkau menebus aku, Tuhan. Aku berbahagia dalam pekerjaan sesuai dengan kasih karunia dan talenta yang Kau berikan kepadaku. Dan kita menemukan itu ketika kita menjadi anggota gereja, bergereja, mendapat kesempatan melayani, mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Keempat, yang kita peroleh tidak kita dapat di luar gereja adalah persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Kita memiliki persaudaraan rohani, persahabatan yang jauh lebih karib dari seorang saudara. Saling memperhatikan, saling mengembalakan, saling menguatkan, saling mengerti. Ini sangat ideal dan tidak selalu
sudah terjadi begitu saja. Tapi kita perlu membangun, building up keadaan seperti itu. Saling mengasihi, saling memperhatikan. Kita bisa curhat, kita bisa mempercayakan beban pergumulan kita. Di mana? Di dalam persaudaraan gereja. Itu adalah berkat. Hidup ini banyak beban. Di dunia, sehari-hari kalau saudara perhatikan, orang sudah semakin tidak saling memperhatikan. Kita dalam kendaraan umum misalnya di bar, coba siapa yang masih bicara satu dengan yang lain? Semua masing-masing dengan dunianya. Apalagi dalam dunia kemajuan teknologi seperti ini, semua orang kupingnya disumpel, bukan? Begitu duduk sudah sumpel dengan headphone. Masing-masing sudah sibuk dengan dunia sendiri. Saudara perhatikan, di mana saja, begitu duduk, semua sudah putar kuping smartphone-nya. Tidak saling peduli. Hidup semakin terpencil, semakin banyak orang stres, semakin banyak orang depres. Kehidupan di dalam gereja, Tuhan mau kita saling mengasihi, saling perhatikan, dan seyogyanya itu ditemukan di dalam kehidupan persekutuan gereja. Kiranya